Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday GBI Rock Surabaya. 18 tahun Tuhan sertai, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi, dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan GBI Rock Surabaya dan melalui GBI Rock Surabaya. Wow, luar biasa sekali. Firman Tuhan di Filipi 1 ayat yang ke-5 dan 6 mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan GBI Rock Surabaya dan melalui GBI Rock Surabaya untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi Surabaya, dari Surabaya untuk Indonesia, dan dari Indonesia untuk bangsa-bangsa. Saya ucapkan shalom dan selamat datang di ibadah online GBI Rock Surabaya. Saya ucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah Rock Surabaya di tempat ini. Dan kita akan mendengarkan beberapa informasi gereja di dalam minggu ini. Yang pertama, ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insights setiap hari Selasa jam 7:30 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Dan juga ada informasi yang kedua, kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough, Pray and Worship setiap hari Jumat jam 7 malam di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir secara onsite dapat mengikuti secara online, yaitu live streaming di YouTube channel Rock Surabaya. Pastoral Ministry mengajak Anda yang terpanggil untuk melayani di bidang konseling dan memiliki background psikologi, mari melayani bersama. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pastor John Luban Raja. Nah, bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Rock Surabaya, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan dengarkan suara gembala minggu ini. Shalom warga kerajaan, declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala, ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan, kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Nah, di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada
ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise, saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya, saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa, tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yesus Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia di sini pancung, saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu, dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung, tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan raja dan membuat pernyataan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan Sang Raja dan melayani Sang Raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang yang berpakaian halus ada di istana raja. Tetapi tentang dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks, dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada Sang Raja. God bless you, warga kerajaan. Amin. Well, warga kerajaan, mari kita sama-sama akan memulai ibadah kita minggu ini. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Dan kami percaya anugerah-Mu limpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang, kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang mulia, Raja yang luar biasa, Allah yang perkasa. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan kami mau duduk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Injil-Mu memperkuat kehidupan kami. Kami percaya Injil-Mu memulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya Injil-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan ucapan syukur kami, pujian kami, sembah kami Tuhan. Hanya untuk Engkau, Raja dari segala raja. Kami mau agungkan nama-Mu. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan iman Bapak Ibu saudara. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan. Kami mau hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kami mau sembah Kau, kami mau puji Kau baik di dalam suka. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, katakan Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab
Amin. Kau yang layak terima Tuhan. Terima pujian sebab Kau layak. Ku akungkan Yesus. Sekali lagi bersama-sama, mari dengan iman katakan, sebab Kau layak. Layak terima segala puji. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus,
Tiada yang lain yang kami sembah, kami puja, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas kami yang tak pernah berhenti, dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu Saudara sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Wow. Mari puji Raja di atas segala raja. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Wow. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, sama-sama serukan. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Wow. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk burung-burung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama serukan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk burung-burung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi, dengan
sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidup. Katakan kau Allah. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepat di janji, selalu nyatalah janji-Mu. Sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yuk, katakan. Kau tak pernah tinggalkan, Dia beserta di setiap langkah kita. Amin. setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian. Sekali lagi katakan kau Allah. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepat di janji. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepat di janji-Mu, selalu nyatalah janji-Mu. Janjinya ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan di atas kepala. Bapak Ibu sendiri sama-sama katakan. Janji-Mu selalu ada. Amin. Yes. Kau tak ingkari, tepat di janji, selalu nyatalah janji-Mu. Sekali lagi lebih dahsyat. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepat di janji, selalu nyatalah janji-Mu. Sama-sama sorakan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami.
berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Bersama-sama Bapak Ibu saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan, ini kami, Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman, serukan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, sekali lagi, lebih dahsyat lagi. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Ini seruan hati kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut dan khawatir, karena Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Yesus, kami percaya. Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu saudara, angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan lagu. Segala perkara. Amin. Benar. Di dalam Dia. Tuhan Yesus, ini kami. Tuhan Yesus. Tetap percaya. Sekali lagi. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu saudara, serukan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap percaya. Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara, dan kita ada di bulan di mana kita diberi tema yang sangat menggairahkan, dan saya percaya itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting
untuk kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena mandat yang datangnya daripada Sang Raja, tidak ada kata lain selain daripada kita berkata yes Lord. Ya, untuk setiap mandat kita harus memakai pola pikir kerajaan untuk melihat, saudaraku, segala aspek di dalam tentunya hubungan kita dengan Raja kita, dengan Tuhan kita yang kita percaya. Dan karena itu izinkan hari ini saya membagikan kepada saudara apa yang penting, yang merupakan mandat sebetulnya yang daripada Dia. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk kita membuka Alkitab kita. Dan mari kita baca Amsal pasal 7 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, Amsal pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Tentu saja dia raja kita, dia juga bapak kita. Dan dia menyatakan dan dia mau supaya kita berpegang pada perkataannya. Dan simpanlah, dikatakan, perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Ya, dan saya percaya hidup yang dimaksud ini adalah hidup yang tidak sekedar hidup, tapi sebuah kehidupan yang bermakna, yang berarti, sebuah kehidupan yang signifikan bagi kemuliaannya. Simpanlah, dikatakan, ajaranku seperti biji matamu. Saudara, kita punya biji mata dan ini aset yang sangat berharga. Ya, kenapa? Karena tanpa biji mata kita akan ada di dunia yang gelap. Sekalipun ada orang-orang yang memang mengalami kebutaan secara fisik, ya saudara, tapi tetap bisa hidup dengan bermakna. Tapi lebih daripada itu, apa yang dituliskan dalam kitab Amsal ini menunjukkan kepada kita sebenarnya arti penting daripada kehendaknya, daripada perkataannya tadi dikatakan, daripada perintahnya, daripada apa yang kita sebut dengan istilah mandat itu tadi. Dan bukan hanya Amsal saja, tetapi Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34, Tuhan Yesus sendiri berkata, kata Yesus kepada mereka, dia berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi ini, Sang Putra, saudaraku, yang 100% Tuhan tapi juga 100% manusia, memberikan sebuah keteladanan buat kita dan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia berkata, makananku. Saudara kalau nggak makan, saudara akan mengalami masalah dalam kehidupan saudara. Ya, kita bisa berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, puasa penuh, puasa sebagian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak makan, saudara, maka kita akan segera berjumpa dengan Tuhan. Ya, berarti apa? Makanan itu merupakan sesuatu yang esensial untuk hidup kita, sesuatu yang sangat penting. Dan dia berkata, makananku itu apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya mengerjakan mandat Tuhan adalah merupakan sesuatu yang saudaraku saya percaya tidak bisa tidak untuk kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, dan saya percaya melakukan perkataan, melakukan perintah, melakukan kehendak Allah adalah sebuah sikap di mana kita nomor satu tentu saja harus memahami. Sebabnya izinkan hari ini saya share kepada saudara apa yang menjadi mandat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi mandatnya. Karena kalau kita nggak tahu mandatnya itu apa, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Ya, sebab ketika kita mengerti mandatnya dan kemudian ketika kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka saudaraku kehidupan kita seperti yang tadi dia janjikan akan menjalani sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang berdampak, sebuah kehidupan yang tentu saja bring glory to the King, ya, memuliakan akan Sang Raja. Apa saja yang menjadi mandat Tuhan? Nomor satu tentu saja, saudaraku, adalah mandat menyembah. Bahwa kita diciptakan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah. Dan kita diciptakan untuk hidup di dalam, dengar ini baik-baik, keintiman bersama Sang Raja. Sekali lagi, dia itu raja, tapi dia juga bapak kita. Dan semua bapak pengen punya hubungan yang dekat
keintiman dengan anaknya. Basic core daripada sebuah penyembahan, kehidupan dalam penyembahan, pujian, penyembahan, doa, ini nggak bisa dipisahkan ya saudara. 3 hal ini adalah merupakan satu bentuk sebenarnya keintiman dengan dia. Makanya ketika kita menyembah misalkan, lalu kita punya pola pikir yang atau punya sudut pandang yang benar tentang hal ini, bahwa ketika kita menyembah, ketika kita memuji, ketika kita berdoa, saudara, kita sebetulnya sedang membangun sebuah keintiman dengan dia. Maka hal itu tidak menjadi sebuah beban kan bagi kita. Kita enjoy untuk membangun hubungan dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Apa itu? Engkau harus. Nah saudaraku, kenapa hal ini penting? Kenapa mandat ini penting? Ya, karena hal ini engkau harus, sebuah keharusan, menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah. Sejak awalnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa build healthy dan right relationship dengan Dia. Kita bisa membangun sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang benar dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, dengan Raja kita, dengan Bapak kita, saudara. Saya anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami udah gede-gede, saudara. Mereka juga udah sekarang sedang studi, ya, dan saudaraku sejak dari mereka kecil sampai mereka remaja, sampai sekarang mereka pemuda, ya saya dekat sekali dengan, tentu saya bukan hanya saya istri dan saudaraku kedua anak kami, kedua putra kami. Saya nggak punya anak cewek, dua-duanya cowok ya saudara. Tapi meskipun cowok, kami begitu dekat ya. Even sampai dengan hari ini, mereka studi di luar Surabaya, tapi even sampai dengan hari ini saudara, hampir tiap hari kita video call, hampir tiap hari kita ngobrol. Kita nanya, Dek, gimana kabar kalian dan lain sebagainya. Kita dekat. Saya beritahu saudara, saya kalau ketemu dengan mereka, saya rangkul mereka, saya cium mereka, saudaraku. Dan kita dulu waktu mereka masih di Surabaya ya, setiap malam kita kumpul sama di kamar, kita berdoa bersama. Ada keintiman, itulah kerinduan hati seorang bapak. Demikian pula bapak kita, saudara. Dia mau apa? Dia mau kita menyembah dia di dalam understanding yang benar. Itulah makna berbakti yang sesungguhnya kepada dia, saudara. Mazmur 96 ayat 9 misalkan, dikatakan ini bahkan sebuah perintah ya saudara. Sujudlah dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, saudara. Sujudlah menyembah kepada dia. Tadi Tuhan Yesus berkata, hanya kepada dia saja engkau menyembah, hanya kepada dia. Jadi dikatakan, Yohanes 4 ayat 23, ayat yang sangat terkenal, yang sering kali dikutip, dan biarlah kali ini kita membacanya kembali, saudara. Tetapi saatnya akan datang, dan ini yang ngomong siapa? Sang Putra. Ini yang ngomong adalah satu pribadi, yang ketika dia ada di atas muka bumi ini, sebagai manusia 100%, memberikan keteladanan kepada kita. Di dalam konteks apa? Kehidupan penyembahan. Dia mengerjakan mandat penyembahan itu as a role model, perfectly, saya percaya secara sempurna sebagai role model, sebagai contoh bagi kita semua. Gerejanya yang adalah tubuhnya, umat kerajaan di atas muka bumi hari ini. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan penyembahan. Dan saudara, nggak ada yang kita bisa kasih sama Bapak. Dia punya semua. Dia nggak ada. Semua, bahkan segala kemuliaan dia punya semua. Saudara bisa kasih apa sama dia? Mau kasih harta, mau kasih oke, itu bagus ya saudara, dengan murah hati menabur, dan itu bagus. Tapi saudara tidak akan pernah bisa melampaui apa yang dia punya. Hanya satu yang kita bisa lakukan, yang bahkan Tuhan nggak bisa lakukan. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Penyembahan itu eksklusif hanya untuk umatnya, hanya untuk saudara dan saya. Karena itu ayat ini berkata demikian, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang.
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, berarti ini saudaraku yang merupakan alasan utamanya, ya. Sebab atau karena itu, ya kan? Karena apa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki, Bapa mencari. Wow, saudara, kalau kita hidup dalam mandat penyembahan, itu menyenangkan hati Dia. Sama, saudaraku kemarin malam ya, istri saya bilang, karena kemarin ini saya take hari Selasa, hari Senin kemarin adalah hari pertama Terence, anak saya yang pertama, dia kerja. Ya, dia kerjanya bukan kerja, dia masih ada 1 tahun studi akhirnya, tapi dia harus intern, ya saudara. Dan itu hari pertama kemarin dia intern, ya dia kerja, ya benar-benar kerja, ya saudara, dari jam 8:30 pagi sampai jam 6 sore kerjanya. Ya dia kontak pagi-pagi itu dia kontak kita, dia berkata, nah aku akan berangkat kerja hari ini, pray for me ya, doakan ya. Dan tadi malam waktu saya on the way pulang, kita ada meeting di gereja juga, dia ada WA istri saya, Bu Lisa, dia bilang, aku mau cerita katanya, ya apa yang seharian ini dia jalani. Saudara, ada satu keintiman, ada satu relasi, ya, dan itu menyenangkan sekali buat kami, saudara. Saya percaya Bapak kita di sorga juga demikian. Ketika kita datang kepada Dia, ketika kita punya hati yang Tuhan, aku ingin dekat sama Tuhan, aku ingin menyembah-Mu. Bang, apa yang aku bisa kasih? Ya, yang paling, yang the most. Saya percaya ya kebenaran ini, saudara. Mandat untuk kita menyembah Dia, memuliakan Dia, membesarkan Dia, datang, sujud, dekat, sekali lagi intim dengan Dia. Dan saya percaya keintiman itu akan menghasilkan buah yang lebat itu dalam kehidupan kita. Tapi tidak hanya mandat menyembah, saya juga percaya mandat berkomunitas itu juga tidak kalah pentingnya buat kita. Karena kita diciptakan tidak untuk hidup sendirian, saudara. Ya, kita diciptakan untuk ada di dalam persekutuan satu terhadap yang lain. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 itu dikatakan, marilah kita, ada perkataan kita, plural, tidak singular. Why plural? Kenapa jamak dan tidak tunggal? Karena di dalamnya terkandung pengertian bahwa, kita diciptakan tidak untuk sendiri, kita diciptakan untuk berkomunitas, untuk ada di dalam sebuah community yang sehat, the community of love, the community of faith, dan terutama yang paling penting di tempat keluarga kita ini dikasih nama kingdom community, komunitas kerajaan, komsel, ya, either way komunitas dalam konteks bersekutu, dalam konteks akrab beberapa orang maupun ya, tentu saja yang tidak kalah pentingnya dan yang menjadi base daripada jemaat GBI Rock Surabaya adalah komsel, saudara. Gereja kita ini gereja sel, haleluya, dalam nama Yesus ya saudara. Kejadian 2 ayat 18 firman-Nya berkata, Tuhan Allah berfirman, dia bilang begini, tidak baik, tidak baik. Apa yang tidak baik? Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Memang ini konteksnya, konteks antara Adam dengan Hawa, pria dengan wanita. Tetapi saya percaya kalau kita bisa aplikasikan kebenaran ini dalam konteks yang lebih general, saudara, maka nggak baik. Makanya kalau kita lihat orang sendirian, pengennya menyendiri, sulit bergaul dengan orang lain, kita seringkali berpikir, what's wrong with him or with her? Ya, what's wrong with her? Ada apa dengan dia? Ya, kok nggak kayak yang lain, saudara? Karena memang demikian. Firman yang mengatakan, bukan saya. Dan Tuhan berkata bahwa justru ketika kita ada di dalam komunitas, yes, saya tahu ada resiko dalam tanda kutip, orang bilang, ya Pak bisa benturan, bisa gesekan, bisa tapi saudara besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Ketika kita bisa
berespon dengan baik terhadap setiap gesekan dan benturan, itu akan mempertajam kita. Dalam konteks positif tentu saja. Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Ya, saya pernah mendengar sebuah renungan, nggak tahu siapa yang pertama kali bilang, but it's so good ya, bagus banget sudah. Dibilang, ketika saya berdoa untuk sabar, Tuhan memberikan orang yang seringkali mengganggu saya. Ketika saya berdoa untuk kasih, Tuhan kasih orang yang jahatin saya. Ketika saya berdoa untuk ini, untuk iman, untuk ini. Dan semua itu diatur dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, dahsyat dan luar biasa. Untuk membuat kita jadi lebih baik. Untuk mengeluarkan versi terbaik daripada kita, saudaraku. Daripada diri kita, hidup kita. Justru di dalam komunitas itu kita didewasakan. Kita dibuat jadi lebih baik hari ke hari. Makanya mereka itu adalah penolong buat kita, ya saudara. Markus 3 ayat 14, bahkan Tuhan Yesus pun tidak sendirian, saudara. Karena dikatakan Markus 3:14, ia menetapkan 12 orang untuk, garis bawah ini, menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tuhan Yesus pun berkomunitas, Tuhan Yesus punya komsel, saudara. Ya, ia menetapkan 12 orang, menetapkan. Berarti dia mengambil keputusan untuk membawa dirinya ada di dalam komunitas di mana dia ada di situ. Apakah tidak ada resiko? Ada. Tapi saudaraku, keuntungannya, benefitsnya, profitnya jauh lebih banyak. Tidak sebanding dengan resikonya. Tuhan dikhianati loh saudara, sama salah satu dari 12 orang itu. Tapi dia tidak kemudian cancel dan membatalkan dan membubarkan saudaraku komunitasnya, tidak. Dia menghidupi mandat untuk bersekutu. Ya, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2:42 dan mandat bersekutu juga dilakukan oleh gereja mula-mula. Dan mandat bersekutu adalah gaya hidup daripada gereja mula-mula. Kisah pasal 2 ayat 42 berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lihat itu, dengar itu baik-baik saudara. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau kita datang ke ibadah, kita dengar khotbah, atau kita datang ke seminar, atau kita ada dalam konteks pembelajaran, ya saudara. Bertekun dalam pengajaran, tapi ternyata nggak cukup. Karena juga dikatakan dan dalam persekutuan. Lalu dilanjutkan, dan mereka selalu, garis bawahi kata selalu. Jadi yang malas-malas komsel, yang males kumpul-kumpul kok malah tukaran, ya malah berantem, kumpul nanti malah pada nggak enakan gini. Selalu ada resiko itu. Why? Dengar baik-baik saudara, karena kita manusia ini belum sempurna. Ada aja. Ya, orang bisa bikin salah sama kita, orang bisa misunderstanding sama kita, orang bisa lihat kita dengan kacamata yang keliru. Tapi dengar baik-baik, kita juga bisa begitu. Ya, justru dari situlah kita belajar untuk tidak mudah. Misalkan, saudara, ngata-ngatain orang, menghakimi orang, memperbincangkan orang, menggunjingkan orang. Enggak gampang untuk kita demikian, karena kita juga bisa dan kalau kita digituin, please, mari kita meresponinya dengan sudut pandang yang benar, dengan cara yang alkitabiah, dengan cara yang benar. Karena dengar baik-baik saudara, justru manfaat yang kita peroleh lebih banyak. Alkitab bilang, ini gaya hidup gereja mula-mula, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makanya kalau kumpul-kumpul, jangan cuma ngobrol-ngobrol ya saudara, berdoa, haleluya. Makanya ada istilah persekutuan doa. Kalau kita gagal untuk ada di dalam persekutuan doa, bisa jadi persekutuan dosa. Saudara, ini mandat. Dan kemudian juga saudaraku tidak hanya mandat penyembah, tidak hanya mandat bersekutu, tapi juga mandat melayani. Tuhan kasih kita mandat, Tuhan kasih kita perintah, saudaraku. Untuk apa? Untuk melayani. Sebab apa? Sebab kita diciptakan dan diberikan segala macam hal dalam diri hidup kita. Talenta, karunia, kemampuan-kemampuan. Dan semua hal yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Agar kita ini bisa jadi berkat.
agar kita bisa menjadi berguna. Salah satu doa yang tiap hari saya doakan untuk anak-anak saya yang saya ceritakan tadi adalah saya berdoa Tuhan pakai mereka untuk mereka ini berguna hidupnya. Ya, kenapa orang tua kasih nama anaknya Gunawan misalkan, ya, atau Gunawati mungkin kalau perempuan. Kenapa kasih nama Gunawan? Simple saudara, karena orang tua pengen hidup anaknya berguna, ya. Dan kita semua ini harus jadi gunawan supaya kita berguna hidup kita. Haleluya. Kita enggak hidup hanya untuk diri kita sendiri, egosentris, hanya untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan kita, kehendak kita, keinginan kita. Dan hidup kita enggak jadi berkat. Untuk apa? Satu kali Pak Arifin pernah nanya dalam sebuah khotbah, saya dulu di depan waktu itu. Pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan memberkati semua orang? Dan otomatis jemaat bilang, amin. Saya enggak ngomong, saudara. Ya, karena kalau dia bertanya, kita harus berpikir betul. Saya enggak ngomong, puji Tuhan. Dia bilang, salah. Lalu dia bilang, orang pelit enggak ada gunanya diberkati. Orang jahat, orang kikir, orang yang mementingkan diri sendiri. Betul juga, saudara. Ya, untuk apa saudara diberkati? Supaya saudara jadi berkat. Untuk apa Tuhan kasih, Tuhan invest banyak hal dalam hidup saudara. Ingat baik-baik saudara, ketika kemudian kita diberkati Tuhan dan Tuhan ada begitu banyak investasi yang Tuhan sudah taruh. Kita harusnya bilang, Tuhan jadikan hidupku ini berguna. Jadikan hidupku ini bermakna, berdampak. Saya bilang, Tuhan pakai anak-anak saya. Pakai dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun. Supaya mereka berdampak hidupnya. Supaya mereka mempermuliakan akan nama Tuhan. Tuhan kasih mandat, Roma 12 ayat 11 dia berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Lalu dibilang begini, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu lagu tahun berapa itu ya, lagunya Pak Roni ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, mandat melayani saudara. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu sebuah, sekali lagi, keharusan. Kalau raja kasih mandat, itu harus, ya saudara. Sejak saya bertobat, saya bersyukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Sejak saya bertobat, habis saya dibaptis, saya langsung ikut masuk, belajar untuk melayani. Dan waktu itu pelayanan pertama saya adalah menjadi penyambut tamu, saudara. Menjadi usher, penyambut tamu. Dan saya enggak bohong, saudara. Sebelum saya berangkat pergi melayani, saya berdoa di rumah, Tuhan, biar jabatan tangan ini diurapi Tuhan, supaya semua orang yang berjabat tangan diberkati. Tuhan pakai senyuman saya untuk menghibur, untuk mengimpartasikan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara jangan anggap enteng pelayanan usher, saudara. Ya, itu imam-imam yang di pintu gerbang, ya, yang menyambut orang datang untuk beribadah. Saudara kalau jadi usher, saya kasih tahu saudara, itu nilainya sama dengan yang ada di mimbar. Baik yang di mimbar maupun yang tidak di mimbar. Layani dengan sungguh-sungguh, layani dengan roh yang impartasi spirit saudara kepada mereka yang datang. Misalkan, pelayanan macam-macam. Ya, saudara tidak harus, ya memang ada orang-orang yang pengennya dilihat, tapi saya percaya saudara tidak demikian. Ya, dilihat maupun tidak dilihat tidak jadi masalah saudara. Yang penting ketika kita melayani itu diperkenan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil. Lihat itu saudara, untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lihat itu saudara. Ada sebuah apa? Command. Layanilah. Mandat melayani. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, saudara wajib untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, tidak harus di mimbar,
ya, ada yang dipanggil seperti kami, ya. Tapi tidak harus. Setidaknya saudaraku, Pak saya bisa apa Pak? Oh banyak, tapi setidaknya misalkan paling gampang, saudara bisa berdoa. Setidaknya saudara bisa apa? Bersaksi. Dan justru lewat bersaksi itu kita bisa menyatakan akan Dia di dalam dan lewat hidup kita. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah. Jadi nggak ada yang Tuhan nggak kasih karunia. Macam-macam karunia banyak saudara, banyak yang tertulis di Alkitab, banyak macam-macam. Mulai dari karunia kepemimpinan sampai dengan karunia dalam tanda kutip itu misalkan gini, memperhatikan orang yang berkesusahan. Memperhatikan orang yang tertindas. Memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Shalom Bu, puji Tuhan, apa kabar? Aduh, makin seger ya. Atau mungkin hari-hari ini ada yang sedang sakit ya. Saudaraku saya sempat opnam ya karena COVID pada waktu itu. Dan saya dilayani loh saudara. Orang-orang yang lewat WA mengirimkan doa-doa mereka. Orang-orang yang menanyakan, ada yang telepon mendoakan. Saya pun dilayani. Dan terima kasih kepada setiap saudara yang memberikan perhatian dengan begitu luar biasa yang ya mengirim makanan dan lain sebagainya. Aduh terima kasih banyak untuk perhatian. Saya ngomong sama salah satu perawat pagi-pagi masuk ke kamar saya bilang, Mas tahu nggak apa yang salah satu itu bermakna dalam kehidupan kita? Apa Pak katanya? Dikasihi saya bilang. Dikasihi. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Tuhan kasih orang-orang yang melayani. Saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Saya gembala, saya melayani. Tapi saya juga dilayani. Dan saya bersyukur orang-orang yang Tuhan kasih karunia. Karunia memperhatikan. Karunia saudaraku mendoakan. Karunia menghibur, ya, encouraging orang. Ada banyak Tuhan bisa pakai buat saudara. Dan yang tidak kalah penting, ya, the last but not least, adalah mandat menjangkau dan memuridkan. Ini yang dari minggu ke minggu ini kan kita dengar saudara. Ya, mandat untuk kita memberitakan Injil, mandat untuk kita membawa the gospel of the kingdom of God, Injil kerajaan sorga di dalam dan lewat kehidupan kita dan menyatakan bagaimana Dia datang untuk menjangkau dunia yang terhilang. Ya, dengan demikian kita yang sudah diselamatkan, kita wajib untuk menjangkau mereka yang terhilang. Tapi enggak cuma menjangkau, tapi juga membina, memuridkan. Ya, tapi saya kurang terlalu oke, Pak. Saya kan enggak perlu sekolah Alkitab kalau begitu. Nomor 1 hati, nomor 2 memang sudah harus baca Alkitab, belajar Alkitab. Ya, sebabnya gereja kan memfasilitasi, saudaraku. Ada rock journey, saudara bisa ikut, saudara bisa belajar. Ya, tapi juga ingat baik-baik, saudara punya komunitas. Ya, di dalam komunitas itu orang bertumbuh, saudara. Di dalam komunitas itu kita bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Ya, ada yang pintar ngajar, ada yang pintar menguatkan, mendoakan, mendorong. Kita berkolaborasi. Orang yang dijangkau, bayi rohani, harus ada yang rawat, dipelihara, dikasih gizi yang baik untuk dia bisa apa? Bertumbuh. Sehingga nanti ketika dia dewasa, kembali kemudian kita bisa mengutus, dimenangkan, dilatih, diutus, dimenangkan, dilatih, diutus. Itu di komunitas harus ada. Dengan demikian komunitas kita menjadi komunitas yang bertumbuh. Komunitas yang kemudian saya percaya akan membelah, saudara. Sehingga terjadi apa? Pelipat gandaan. Itu yang kita rindukan terjadi di GBI Rock Surabaya. Dan Tuhan mau pakai setiap saudara. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua etnik, semua suku-suku bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah, lihat saudaraku, dijangkau, dibaptis, dimuridkan dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu kemudian Tuhan kasih jaminan luar biasa buat kita. Apa itu? Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada orang-orang yang datang kepada saya nanya, Pak, dari mana saya tahu Tuhan menyertai saya? Lakukan perintah ini, saudara. Maka apa yang jadi janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini luar biasa sekali. Ini wow banget ya saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah, apa Tuhan, dengar ini, telah menetapkan kamu supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, sekali lagi ini janji, bukan hanya janji penyertaan, tapi janji jawaban doa. Saudara. Dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Saudara, janji luar biasa ini, janji jawaban doa ini diberikan kepada kita. Dalam rangka, saudara, supaya perkataan dan ayat-ayat yang di atas itu terjadi. Jadi dalam rangka kita mengerti bahwa nomor satu kita dipilih. Dan yang milih ini raja loh saudara. Dan raja itu seleranya tinggi. Berarti saudara itu keren, dahsyat, luar biasa. Jangan rendah diri, rendah hati harus, rendah diri nggak boleh. I'm a chosen people. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, generasi yang terpilih. I'm a chosen generation, saya dipilih. Kalau saya dipilih berarti saya ini berharga di mata Tuhan. Ya, tapi dipilih dalam rangka apa? Ditetapkan. Ditetapkan untuk apa? Pergi. Sudah waktunya. Ya, jangan ngomong lagi, waduh kalau urusan menangkan jiwa, urusan nginjil, urusan itu hamba-hamba Tuhan. Tidak, enggak. Ini perintah untuk kita semua, saudara. Pergi untuk apa? Hasilkan buah, menangkan jiwa, jangkau jiwa. Ayo saudaraku kita jadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Jangkau jiwa. Ya, supaya apa saudara? Supaya ada buah tetap. Buah tetap itu maksudnya apa? Yang saya bilang tadi, dibina, dimuridkan, didewasakan. Dan kalau saudara bilang ini, tapi kayaknya kok saya nggak bisa Pak. Berdoa minta, karena dia berkata apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Dalam rangka supaya hal ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Pasti diberikannya, pasti dinyatakannya, pasti digenapi dalam hidup kita. Saya tidak bisa ngomong Pak, yang ciptakan lidah kita siapa saudara? Ya, kalau dia suruh, ya saudara start aja dulu dengan shalom, selamat pagi, ya Bapak, Ibu atau siapapun, ya senang sekali bisa ketemu hari ini ya. Syukur, puji Tuhan. Gimana baik-baik ini, aduh ya. Saya juga bersyukur loh hidup saya nih. Aduh Tuhan tuh luar biasa. Cerita saudaraku apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan mujizatnya, kebaikannya, pemeliharaannya, semua yang dia sudah. Ceritakan aja. Biarkan dunia mendengarnya. Ya, dan biarkan mereka lewat apa yang kita, Tuhan akan pakai kata demi kata. Tuhan akan pakai attitude, even gesture kita untuk membawa mereka datang kepada dia. Dan anyway saya beritahu saudara, yang membawa dunia bertobat, yang convict the world saudara, tentang dosa-dosa itu Roh Kudus. Roh Kudus pasti bekerja di dalam dan lewat hidup saudara. Dan nanti lihat ketika saudara boleh menjangkau dan memenangkan. Waduh, saudara ada sukacita yang luar biasa. Saudara tahu nggak ayatnya berkata apa saudara? Satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Seisi sorga bersukacita. Saudara bisa bikin sorga sukacita ketika apa saudara? Jiwa-jiwa dijangkau, mandat menjangkau, dan mandat memuridkan. Mari kita sama-sama saudara, hidup di dalam apa yang menjadi kehendaknya buat kita semua. Let's pray. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan hari yang sangat menggairahkan di minggu yang baru ini. Terima kasih untuk minggu yang sudah berlalu kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Di minggu yang baru ini lebih lagi Engkau nyatakan bagi kami semua. Dan biarlah kiranya firman sederhana ini Tuhan. Mandat-mandat yang Kau berikan kepada kami. Mandat-mandat Tuhan di mana ya itu adalah merupakan kehendak-Mu. Mandat menyembah, mandat bersekutu, mandat melayani, mandat untuk pergi menjangkau jiwa dan memuridkan. Ini terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ini tidak hanya mengisi otak kami menjadi sebuah pengetahuan, tapi ini lebih menjadi gaya hidup bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Hamba-Mu percaya kalau kami boleh mendengar kebenaran, Engkau memilih kami. Untuk kami bukan hanya mendengar, tetapi juga mengerjakan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus materaikan kebenaran firman ini, tapi lebih lagi oleh kuasa, kasih karunia dan kemurahan-Mu, dan oleh pekerjaan daripada Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Semua mandat ini kami boleh lakukan dan kami kerjakan. Sekali lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Ucap syukur, semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan, kami berdoa. Disediakan Tuhan. Agar kami boleh menggenapinya, mengerjakannya, melakukannya, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat saudaraku roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Biar ini mengingatkan kami akan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Akan betapa baiknya Tuhan. Betapa kasih Tuhan itu dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Dan karena kasih-Mu itu Engkau telah menjangkau kami, demikian Kau pakai kami. Untuk kami menjangkau orang lain, untuk kami mengerjakan semua yang menjadi mandat dan kehendak daripada Engkau. Raja kami, Allah kami, Bapa kami. Saya bersyukur sekali lagi Tuhan, biar kiranya lewat perjamuan yang kami lakukan ini, Tuhan memberikan understanding lebih lagi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat saudaraku roti bersama-sama dengan saya. Firman-Nya berkata demikian, ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuhnya yang tercabik-cabik buat kita. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yang menghancurkan semua kutuk. Sehingga kita bisa hidup di bawah berkat. Berkat yang memampukan kita untuk mengerjakan semua perintah-Nya di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur di atasnya. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Kami tidak berjalan sendiri. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Sekali lagi hamba-Mu berdoa. Pakai umat-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu untuk bergerak di dalam kehendak-Mu. Bergerak di dalam mandat-Mu. Bergerak untuk mengerjakan semua yang Engkau mau. Kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara. Dan biarlah kiranya sekali lagi hamba-Mu berdoa Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat yang membuat mereka kuat di dalam Engkau. Berkat yang Tuhan menyediakan karunia-karunia dan semua yang mereka butuhkan untuk mereka boleh mengerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Berkat yang menjaga, melindungi, memelihara dan menyertai mereka. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.